Oi Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu seperti orang bodoh? Anjir! Langsung masuk ke Sage mode, coy! Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 14. Chapter 14 ini berjudul Duty atau Tugas. Sedangkan kalau dari covernya ini kita bisa ngeliat Kashin Koji ya. Dan di belakangnya ini ada frame dari kemampuannya. Gue lupa nama kemampuannya apa ya, lupa deh. Ternyata si Boruto ini dibawa ke ruangan investigasi ya. Ada Ibuki sama Konohamaru. Kayaknya ini ruangan yang sama waktu Amado pertama kali datang deh. Sang buronan yang ditahan dan dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage. Interogasi terhadap Boruto dimulai. Sepertinya kau sudah sadar. Tak perlu khawatir, luka di perutmu sudah kami sembuhkan. Oh, oke. Terus di sini si Boruto kayak nyoba buat ngelepasin ininya ikatannya. Itu borgol penyegel buatan Amado. Sekalipun kau berhasil membuat segel, kau tak akan bisa mengaktifkan jurus. Kau juga tak akan bisa memakai perpindahan ruang dan waktu keahlianmu. Meskipun memakai sistem kontrol elektronik, borgol itu dirancang agar tahan terhadap benturan. Jadi jangan coba-coba menghancurkannya. Yang ada, kau hanya akan melukai lenganmu. Apa yang lainnya baik-baik saja. Bagaimana dengan musuh? Mereka menghilang. Untuk saat ini, kami tidak menemukan reaksi cakra dari mereka di desa dan sekitarnya. Meski beberapa teman kami terbunuh dalam kejadian kali ini, Sarada dan Himawari yang jadi incaran mereka dan trio Inoshikacho baik-baik saja. Oh oke, Inojin lagi dirawat sama Sakura coy. Hebat, lukanya tertutup sempurna, seolah tubuhnya tidak pernah tertusuk sama sekali. Oh iya kan, habis luka langsung dikasih pertolongan pertama sama Himawari ya. Kalau begitu, apa dia sudah tak apa? Soalnya dia sama sekali tidak bereaksi. Apa kesadarannya bisa kembali? Sepertinya aliran cakranya sempat terputus. Tapi tak apa kalau aliran cakranya kembali normal. Perlahan dia akan siuman. Membawanya ke rumah sakit adalah keputusan yang tepat. Di sini ya, ini udah pasti merasa khawatir ya. Karena dia seorang ibu. Nah Boruto, akhirnya kita bisa mengobrol dengan santai. Ada begitu banyak hal yang mau kami tanyakan. Pertama-tama soal mereka yang menyerang Konoha. Siapa sebenarnya mereka? Anjir, ini para tetua masih ada dong. Terus Amada juga lagi ngedenger ya. Kenapa mereka mengincar Sarada dan Himawari? Oh, Shikamaru ngeliatin dari luar. Interogasi Boruto sudah dimulai. Oke? Bukankah ini gawat, Kawaki? Apa yang akan kau lakukan? Si Boruto bisa saja menceritakan semuanya pada mereka loh. Buset, Demon. Meski aku rasa tidak akan ada orang yang percaya kalau posisi kalian tertukar. Apa reaksi mereka begitu tahu kalau bagian Boruto membunuh Hokage hanyalah kebohongan yang kau buat? Waduh, dipanas-panasin. Aku sudah bilang jangan membicarakan soal itu kan, Daemon. Tak akan ada yang berubah. Apapun yang dia katakan tak mengubah kenyataan bahwa dialah penyebab dari menghilangnya Hokage ke-7. Otsutsuki berbahaya yang bisa lepas kendali kapan saja. Itulah dia. Cepat atau lambat, tak ada pilihan lain selain membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, kita perlu menggali informasi yang dia punya untuk mengatasi para monster misterius itu. Oke, Mitsuki. Jangan bilang Mitsuki ngedengar pembicaraan Kawaki sama Daemon dan Eida. Pohon dewa yang punya ego. Manusia pohon dewa. Ya, mereka adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilahap Jubi dan menjadi pohon. Hidari yang kita lawan tadi menjadikan paman Sasuke sebagai modelnya. Aku juga sudah mengkonfirmasi ada musuh bernama Matsuri yang menjadikan guru Moegi sebagai modelnya. Oke, Konohamaru, let's go. Berhati-hatilah guru Konohamaru. Target yang ingin dilahap Matsuri adalah kau. Tujuan awal dari Jubi yaitu melahap Otsutsuki menjadi pohon dewa, lalu menangkapkan akarnya ke daratan. Itu mereka lakukan untuk menyerap nyawa planet dan menghasilkan buah cakra. Mereka mengetahui hal itu secara naluri, tapi sekarang mereka sudah mendapatkan akal. Kita tak bisa menganggap mereka sekadar binatang buas yang hanya bertindak mengikuti naluri. Biasanya, rasa ingin tahu yang tinggi menuntut perubahan emosi dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, informasi, kemungkinan yang mereka inginkan. Oh my god, gila ya. Si Amada tuh langsung kayak nangkep
poin dari apa yang dikasih tahu sama Boruto. Maksudmu mereka mencoba mendapatkan informasi dengan melahap Sarada, Himawari, dan juga aku? Kemungkinan seperti itu. Jura, ketua yang menyatukan mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan itu. Oh, Shikamaru akhirnya tahu ya kalau nama pemimpinnya itu Jura. Dia itu istimewa. Eksistensinya tidak berdasarkan model seperti Paman Sasuke dan Guru Moegi. Dia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Bisa dibilang, dia adalah sumber masalah dari bahaya yang sedang kita hadapi. Oke, akhirnya terkonfirmasi kalau Jura ini nggak ada modelnya. Dia bener-bener pure inkarnasi dari si Jubi itu sendiri. Ih, tapi gila ini Juranya keren banget sih. Oke, semuanya pada kayak mendengarkan dengan serius. Singkat cerita, jika Jura bisa ditumbangkan, bisa dibilang planet ini selamat dari bahaya. Kenapa? Kenapa kau bisa begitu yakin? Kenapa kau bisa tahu soal itu? Bagaimana caranya kau mendapat informasi itu? Jawablah Boruto. Kami akan memutuskan percaya atau tidak pada ceritamu setelah mendengar jawabanmu. Sumber informasiku adalah seorang pria, tapi maaf, aku tak bisa memberitahukan identitasnya. Dia tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Tak bisa begitu. Kau pikir omong kosong seorang buronan pengkhianat desa akan kami percayai semudah itu? Ih, tolol banget Konohamaru. Sama saja kan, kalian mengincar nyawaku. Kalian hanya membiarkanku hidup karena aku punya informasi. Bukankah begitu? Anjir! Jangan lancau kau pemberontak. Buset, ini si kakek tua. Apapun yang diincar para monster itu, langkah yang akan diambil Konoha tidak akan berubah. Kami akan menyingkirkan elemen musuh dengan sekuat tenaga. Hanya itu. Tentu saja kau termasuk salah satunya. Boruto si pemberontak. Tak peduli apa yang kau katakan atau tidak kau katakan, yang manapun itu, jangan harap kau bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Oh my god. Boruto, untuk itu aku bertanya padamu, bicaralah dari lubuk hatimu. Tergantung dari jawaban yang kau berikan, kami bisa saja membunuhmu tanpa penderitaan. Buset. Jawablah Boruto, kenapa kau membunuh Hokage ke-7, Uzumaki Naruto? Aku mengerti perasaanmu. Oke Shikamaru. Oh, ini tuh seluruh percakapan, bener-bener percakapan chapter kemarin. Bukan kemarin sih, tapi chapter-chapter yang lalu. Apa? Pengaruh yang berpusat pada Kawaki. Pengaruh apa? Atas dasar apa aku mempercayai Boruto? Tak bisa, aku tak mengerti. Dia adalah Boruto Uzumaki. Entah bagaimana, meski tanpa alasan jelas, aku ingat bahwa aku telah memutuskan untuk mempercayai hal itu. Dengan mempercayai asumsi itu, aku tahu kalau semuanya masuk akal. Boruto Uzumaki, aku tak bisa membiarkannya mati di tempat seperti ini. Oh my god, oke Shikamaru, lo mau bertindak apa? Aku tidak membunuhnya. Hokage ke-7 dan istrinya masih hidup. Mereka baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Oke, kupikir kau akan bicara apa? Baik-baik saja di tempat yang aman? Katakan, di mana itu? Kenapa dia harus bersembunyi? Aku tak berniat mengatakannya. Oh my god. Di saat seperti ini pun kau masih membual ya. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi padamu. Aku hanya bilang kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam apa yang kukatakan. Bocah, kau begitu ingin mati menderita ya. Tekadmu boleh juga, memang harus seperti itu. Oke, Ibu Ki. Anjir, langsung pakai sarung tangan, sep. Akhirnya kita bisa memulai interogasi yang sebenarnya. Ya kan Boruto? Ino, ini aku. Bagaimana kondisi Inojin? Ya, dia baik-baik saja. Masih tidur tapi udah stabil. Sudahlah, langsung saja ke topik utamanya. Ini tentang Boruto kan? Seperti biasa, aku ingin bicara dengannya secara rahasia. Tolong sambungkan komunikasi ini pada dia sekarang juga. Apa itu perintah sebagai Hokage? Aku sudah bilang kan? Penggunaan Shintensin secara personal itu melanggar peraturan. Aku juga punya kewajiban untuk melaporkan isi dari setiap komunikasi yang terjadi. Bahkan dengan kita bicara seperti ini pun kita sudah melanggar 5 peraturan loh. Aku sudah bilang kan, ini misi super rahasia, hanya kau yang bisa melakukannya. Aku ini khawatir padamu, kenapa kau sampai sebegitunya membantu dia? Aku sama sekali tak paham. Ino, aku paham ini tuh sulit dipercaya. Tapi kumohon percayalah, aku butuh bantuanmu. Ini bukan perintah sebagai Hokage, melainkan permohonan sebagai seorang teman. Dinginkan kepalamu Shikamaru,
kita tidak boleh terus melanjutkan hal seperti ini. Maaf, tapi kali ini aku tak bisa membantumu. Oh my god, Ino. Tunggu, Ino. Kalau benar Hokage ke-7 baik-baik saja, cepat katakan di mana dia. Kalau kau tak bisa mengatakannya, tentu saja alasanmu tak dapat diterima. Kau hanya akan mati, dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage. Anjir, Boruto tetap dengan muka coolnya ya. Boom! Dibanting, anjir. Dengar ya Boruto, selama 3 tahun ini aku sudah gatal ingin menghajarmu yang sudah membunuh Naruto. Senggang sekali, aku jadi iri. Anjir! Langsung dihajar. Langsung dipukul juga badannya. Anjir, sampai berdarah-darah. Ekspresi yang bagus. Kira-kira sampai kapan kau bisa bertahan? Ibiki, cukup. Percuma, dia bukan orang yang akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Oke, Shikamaru, kita pakai racun. Panggil Mitsuki. Mitsuki sangat ingin membunuhnya. Bisa-bisa dia langsung membunuhnya begitu melihatnya. Kalau sudah begitu, bukan lagi interogasi namanya. Tak masalah, biar aku yang bertanggung jawab. Cepat panggil dia. Oke, Ida, masih memantau semuanya ya. Boruto sepertinya tak berniat menceritakan pada mereka tentang apa yang Kawaki lakukan. Kelihatannya dia berusaha melindungi posisimu di Konoha. Oh, oke, Kawaki, apa yang lu pikirin nih sekarang? Apa maksudnya itu? Kenapa dia berbuat seperti itu? Aku tak paham dengan jalan pikirannya. Pip, 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 pip. Masukin kode. Oke, si Shikamaru nih kayak nahan tangan Mitsuki dulu ya. Kita ini shinobi, terus ini tuh misi. Kuasai perasaanmu, lalu laksanakan tugasmu. Mengerti? Anjay, set. Masuk ke dalam ruangan. Dengar ya Mitsuki, dia adalah saksi yang berharga. Ada kemungkinan dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha. Tujuan kita adalah menggali informasi itu. Jangan sampai kau membunuhnya. Oi Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu seperti orang bodoh? Anjir! Langsung masuk ke Sage mode, coy. Boom. Langsung, dihempasin si Borutonya. Mitsuki! Cuma itu yang ingin kau katakan. Dasar pemberontak tak tahu terima kasih. Sial. Oi, hentikan. Ininya dibuka sama ularnya, anjir. Diselamatin coy sama si Mitsuki. Pura-pura doang. Barang-barangmu ada di ruang keamanan bagian dekat. Penjaganya ada 2 orang. Sial. Sudah kubilang kan? Oke, ini Mitsuki acting ya. Biar ku katakan pada kalian. Anjir. Aku tidak menganggap kalian sebagai musuh. Aku akan beri kalian informasi sesuai dengan kebutuhan menurut penilaianku. Bagaimana kalian memanfaatkan informasi itu, semuanya terserah kalian. Langsung menghilang. Anjay. Yang benar saja, borgol penyegelnya bisa lepas. Bukannya benda itu seharusnya tahan terhadap benturan kuat sekalipun. Amado sialan, ternyata itu cuma omong kosong. Itu alasannya kenapa si Mitsuki berubah ke Sage, terus ngedorong Boruto dengan super keras ke tembok, supaya ngebikin seolah-olah borgolnya nih lepas karena benturan. Bukan diselamatin Mitsuki. Jangan-jangan Mitsuki yang membukanya. Tidak, itu mustahil. Yang tahu 4 digit kode pembuka kuncinya hanya aku, Ibiki, dan Hokage ke-8. Lagi pula, Mitsuki tak punya alasan untuk menyelamatkan Boruto. Ini si Konohamaru udah mulai berpikir kritis ya. Ternyata waktu awal ngejabat tangan si Mitsuki tuh bukan cuma buat nenangin, tapi ngasih kode buat ngelepasin. Anjir. Nice Konohamaru. Wih, langsung datang. Tenang saja, ini bukan salah kalian. Langsung pergi lagi, anjay. Maaf Guru Konohamaru, aku terbawa emosi. Apa boleh buat? Yang memintamu datang adalah Hokage ke-8. Jangan terlalu dipikirkan. Ini kesalahan besar. Peluang emas kita untuk menghabisinya jadi hilang begitu saja. Saya mohon maaf, kami akan segera mencarinya. Tuan Tanah pasti marah besar. Berhati-hatilah Shikamaru, kejadian kali ini akan memengaruhimu di kemudian hari. Tuan Tanah tuh maksudnya Daimyo ya. Kalian ini, kami cuma mau bicara kok. Hokage ke-8, interogasi Boruto jadi bagaimana? Boruto, dia melarikan diri. Tuan Hokage ke-8, ada pesan darurat dari Tuan Kankuro. Oke, aku ada di ruang Hokage, sambungkan secara langsung. Sudah lama kita tidak bicara Shikamaru. Maaf tiba-tiba. Ada apa Kankuro?
ada yang datang menyerang Gaara dan putra angkatnya Shinki. Untungnya mereka berdua masih hidup. Tapi kondisi Shinki saat ini gejalanya seperti pohon itu. Lengkapnya akan kujelaskan nanti. Maaf kalau belak-belakan, tapi kami membutuhkan bantuan kalian. Oh my god, oke, ini ternyata dia itu beneran Shinki ya. Akhirnya kau bangun juga. Bagaimana kondisimu? Ryu? Anjay, namanya Ryu. Kekuatan tempur para manusia pohon dewa bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Sunahagakure? Oh, let's go. Dan ya, itu dia reaction untuk chapter 14 dari manga Boruto to Blue Vortex. Di episode ini ya kurang lebih isinya percakapan doang sih, dan nggak ada informasi baru juga kecuali di akhir doang ya. Episode ini bisa dibilang kayak cooling down gitu loh sebelum memasuki ke arc berikutnya. Karena di episode ini kurang lebih si Boruto diinterogasi. Ya udah gitu aja sih. Lalu juga kita dilihatin ya kondisi Shikamaru yang khawatir dengan keadaan Boruto. Karena dia ngerasa, oke, ini Boruto jangan sampai kenapa-napa dulu loh. Kita masih perlu informasi darinya. Sedangkan Ibiki, terus Tetua, itu tuh udah siap-siap pengen ngebunuh Boruto. Tapi untungnya, dengan pikiran 1000 IQ-nya, si Shikamaru ini manggil Mitsuki, terus kayak ngasih kode buat ngebebasin Boruto. Karena pada dasarnya, kondisi Mitsuki sendiri tuh lagi kayak goyah, lagi bimbang. Terus juga si Kawaki akhirnya sadar ya kalau si Boruto nih nggak mau ngebocorin informasi ke Konoha loh atas apa yang udah Kawaki lakuin ke Hokage ke-7. Si Boruto tuh masih tetap tutup mulut dan ya ngebiarin dirinya jadi kambing hitam. Gue jadi cukup penasaran apa yang sebenarnya si Kawaki pikirin setelah mengetahui hal tersebut. Lalu di bagian akhir tiba-tiba si Shikamaru dapat panggilan dari Kankuro yang ngebilang kalau Gaara sama Shinki diserang, tapi keadaan Shinki ini udah berubah jadi pohon dewa. Dan itu ya udah 100% ngekonfirmasi kalau Ego Jubi yang baru itu modelnya dari Shinki dan bernama Ryu. Ngomongin model Ego Jubi, di chapter ini juga terkonfirmasi ya kalau Jura, dia itu nggak ada modelnya sama sekali. Bisa dibilang dia itu emang inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video dari manga Boruto to Blue Vortex berikutnya. Bye-bye. Ciao.